Selamat pagi Bu Narita. Pada kesempatan kali ini, saya dari tim Powerpuff akan menjelaskan mengenai hasil akhir proyek kami, yaitu merupakan sebuah prototipe aplikasi yang berfungsi untuk meningkatkan skill berkomunikasi dari si pengguna, yang kita beri nama Elo. Sebelum itu, perkenalkan, saya Frisco Theoris, dan peran utama saya dalam kelompok kali ini adalah sebagai perancang utama dari prototipe aplikasi tersebut. Kita mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi, kepercayaan diri dalam komunikasi merupakan faktor penting dalam kehidupan, baik itu dalam dunia kerja maupun dunia keseharian. Namun, banyak individu di luar sana yang mengalami kesulitan dalam berbicara di depan umum, berinteraksi dengan orang baru, ataupun menyampaikan pendapat secara jelas. Nah, maka dari itu, kita membuat sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengarahkan, memberi program, dan menyediakan komunitas untuk pengguna agar dia dapat belajar dan mengembangkan skill berkomunikasinya. Nah, fitur-fitur dari aplikasi ini apa aja sih? Yang pertama ada challenge rutin, di mana pengguna diberikan challenge rutin dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Ini adalah cara utama pengguna dapat meningkatkan kemampuan public speaking-nya pada aplikasi Elo ini. Selanjutnya ada daftar topik, di mana Elo menyediakan daftar topik pembicaraan yang menarik dan sesuai dengan kondisi si pengguna untuk dibicarakan. Setelah itu ada tips dan trik. Jadi kami percaya bahwa komunikasi yang lancar, komunikasi yang efektif, itu berasal dari adanya ilmu dan trik yang dipergunakan agar suatu komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, inilah yang kita sediakan pada aplikasi Elo. Selanjutnya ada chatbot AI, di mana pengguna dapat melatih percakapan secara langsung dengan AI. Nantinya, AI akan merekam lalu memberikan ulasan mengenai percakapan yang dilakukan. Apakah intonasinya sudah sesuai? Apakah kalimat yang digunakan sudah efektif? Apakah pengguna masih gugup gagap? Nah, itu akan dianalisis oleh AI. Terakhir, kita menyediakan grup dan komunitas, di mana pengguna dapat saling bertemu dengan orang yang memiliki hobi ataupun background yang sama dengan si pengguna. Selanjutnya kita ada melakukan berbagai metode untuk memvalidasi ide bisnis kami. Metode pertama ada value proposition canvas, di mana kita menganalisis target pasar kita itu siapa, dan kira-kira apa sih kesulitan yang dialami oleh target tersebut, dan apa yang ingin dicapai oleh target pasar tersebut. Nah, dari value proposition canvas ini, kita telah menentukan bahwa kira-kira dari ide usaha kita ini, target pasar kita berada pada rentang usia 15 hingga 25 tahun. Mengapa demikian? Karena pada rentang usia segitu, kira rata-rata manusia itu sedang pada masanya membutuhkan skill berkomunikasi, namun skill berkomunikasi mereka masih dalam tahap pengembangan, masih belum terbiasa istilahnya dengan dunia luar. Nah, dari pain dan gain yang telah kita analisis pada value proposition canvas ini, kita buat sebuah aplikasi yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan mereka. Seperti itu. Selanjutnya kita juga ada mengeluarkan kuesioner. Tujuan utama kuesioner ini adalah untuk mencari tahu secara langsung kira-kira apa sih yang jadi kesulitan pengguna dalam berkomunikasi dan apa ya kira-kira metode yang efektif bagi mereka untuk dapat melatih mengembangkan skill berkomunikasi. Selanjutnya kita juga melakukan analisis kompetitor di mana kita membandingkan aplikasi yang sudah kita buat dengan aplikasi-aplikasi pesaing dengan tujuan agar kita dapat mengetahui apa sih yang menjadi keunggulan aplikasi kita, mengapa sih target pasar perlu mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi kita. Ya. Selanjutnya kita juga melakukan usability testing, yaitu penguji cobaan prototipe secara langsung. Jadi kita melakukan usability testing ini kepada teman kita, baik teman dari jarak jauh maupun teman dekat. Lalu kita juga melakukan usability testing di kafe-kafe, dan terakhir kita juga melakukannya terhadap dosen-dosen di kampus. Nah, dari usability testing tersebut, kita mendapatkan sebuah feedback grade yang seperti ini. Ya, yang paling nggak disukai oleh rata-rata pengguna adalah desain yang tidak sesuai untuk usia remaja.
Bagi mereka, desain aplikasi ini masih terlalu datar, kurang colorful, kurang beranimasi, tidak cocok untuk remaja ataupun anak-anak muda. Sedangkan hal yang mereka sukain itu adalah ada pada fitur komunitas yang mendukung user untuk berinteraksi dengan real people dan fitur tips berkomunikasi ataupun rekomendasi topik yang dapat membantu user dalam menemukan topik untuk dibicarakan. Nah, dari feedback grid ini juga kita menemukan 3 poin ide penting untuk dapat mengembangkan prototipe kita lebih lanjut. Yang pertama ada pada tes kemampuan komunikasi, di mana aplikasi kita akan melakukan tes dulu sebelum menggunakan aplikasi dan sesudah menggunakan aplikasi. Tes kemampuan komunikasi ini bertujuan penting agar si pengguna dapat merasa bahwa, oh iya ya, menggunakan aplikasi ini membawa perubahan loh bagi diri kita. Membawa perubahan bagi diri kita sendiri gitu. Lalu ada warna dan animasi yang pada desain awal ya kurang menarik ya, kurang colorful, maka akan kita sesuaikan agar lebih cocok dengan target pasar kita dengan banyaknya warna dan mungkin desain yang lebih banyak karakternya gitu. Lalu kita juga menambah variasi karakter untuk disimulasikan dalam bentuk AI ya. Selanjutnya ada marketing. Kita sudah melakukan marketing pada 2 medsos yaitu YouTube dan TikTok ya. Lalu ada bisnis model canvas, di mana customer segmennya ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. Value proposition yaitu fitur utama yang kita tawarkan, seperti challenge rutin, chatbot AI, rekomendasi topik, tips komunikasi, dan komunitas yang nyaman. Selanjutnya ada customer relationship, kita akan terus berhubungan dengan customer melalui customer support bagi yang butuh, yang ingin mengirimkan feedback ataupun bug report. Lalu ada juga community support dan pengenalan melalui media sosial. Kita juga memiliki channel yang dimana terdapat pada platform media sosial YouTube dan TikTok, di mana kita menampilkan konten promosi yang singkat, padat, dan jelas untuk menarik konsumen serta kampanye melalui komunitas. Selanjutnya ada revenue stream. Jadi pendapatan utama dari aplikasi ini adalah melalui fitur subscription ya, dengan harga 35.000 per user. Selain itu, kita juga menyediakan paket koin yang bisa bermanfaat untuk membuka banyak fitur lah ya, dengan kisaran harga dari 10.000 hingga 50.000. Lalu ada key activities untuk tim pengembang kita. Pertama ada pengembangan aplikasi, kedua kita juga melakukan maintenance aplikasi, ketiga perancangan konten, keempat promosi, dan kelima pengumpulan data. Selanjutnya ada key resource, kita membutuhkan sebuah workspace pastinya, lalu tim pengembang aplikasi berupa desainer, lalu ada programmer, dan ada brainstormer. Selanjutnya ada teknologi seperti AI, server cloud, dan tools-tools lainnya seperti akun ya. Lalu ada data pengguna dan data konten aplikasi. Ini digunakan agar kita dapat menganalisa dan mengembangkan aplikasi ke depannya supaya lebih cocok dan lebih efektif lagi. Lalu ada modal awal pastinya dan hak intelektual seperti logo dan maskot kita ya. Selanjutnya ada key partners. Key partners kita secara utama adalah pakar komunikasi ataupun psikolog, yang dimana mereka lah yang paling paham cara merancang dan mengembangkan isi konten pada aplikasi ini agar sesuai dengan kebutuhan. Selain itu kita juga punya key partners berupa komunitas pengembangan diri, di mana mereka juga akan bekerja sama dalam mempromosikan dan menarik user agar kita sama-sama dapat mengembangkan diri, terutama dalam skill komunikasi. Lalu ada cost structure, di mana ada fixed cost, yaitu tim pengembang aplikasi, biaya sewa studio, teknologi, dan peralatan. Untuk variable cost-nya ada gaji partner, distribusi aplikasi, marketing, dan maintenance. Terakhir ada catatan dan refleksi pribadi saya pribadi. Setelah menjalankan proses validasi, saya menyadari bahwa perancangan sebuah aplikasi tidak hanya tentang memenuhi fungsi dan fitur yang diperlukan, tetapi juga memahami faktor-faktor lain secara mendalam.
Faktor-faktor tersebut dapat berupa ukuran, jumlah button yang ditekan, aksesibilitas yang mudah dipahami, warna yang sesuai target pasar, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak juga pertimbangan mendalam mengenai pengembangan sistem agar dapat nyaman untuk digunakan, namun tetap mempertahankan harga fitur dan mendukung pengguna untuk membeli. Oke, sekian itu saja presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang berbelit-belit. Terima kasih.